Pernah dilanda bosan dengan rumah yang kita tinggali sekarang? Merasa rumah ini sepertinya kok ada yang kurang, bahkan merasa tak sempurna. 7 cara ini akan membantu kita keluar dari perasaan itu. Yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Senang sekali bisa menyapa lagi teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang baru klik video ini. Saya Eva, suka ngobrol seputar hidup minimalis, hidup sederhana, dan bermakna. Dan teman-teman yang selalu setia di channel ini, saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih yang tulus atas apresiasinya. Semoga teman-teman dan keluarga sehat dan bahagia semua ya. Hari ini kita bakal ngobrol soal rumah dan bahagia. Kira-kira apa hubungannya ya? Rumah adalah tempat di mana kita dan keluarga tinggal. Entah itu rumah di kompleks, di pemukiman biasa, apartemen, rumah milik sendiri, sewa, kontrak, atau di rumah orang tua sekalipun tak jadi soal. Yang jelas, ada ruang tempat kita dan keluarga bernaung dan berkegiatan dengan nyaman. Rumah, tempat kita dan keluarga banyak menghabiskan waktu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Rumah selayaknya memberi kenyamanan dan kebahagiaan bagi penghuninya. Namun, tidak bisa dipungkiri, kadang ada rasa bosan dan merasa rumah yang kita tinggali terasa tak sempurna. Pernah merasa seperti itu? Menurut saya sih itu wajar banget, namanya juga manusia ya. Tapi, akan berefek tidak sehat jika perasaan itu terpendam dalam waktu lama, karena pasti akan mengganggu. Dan imbasnya menyisipkan rasa tak bahagia tinggal di rumah yang sekarang ditempati. Nah, untuk meredakan perasaan bosan dan merasa rumah kita yang tak sempurna, kita bisa coba 7 cara mudah bahagia di rumah yang tak sempurna berikut ini. Pertama, ini penting banget. Berhentilah membandingkan diri kita dan apa yang kita miliki dengan orang lain dan apa yang mereka miliki, termasuk rumah dan isinya. Pintu gerbang membandingkan bisa lewat seringnya berkunjung ke rumah teman. Tapi untuk situasi pandemi seperti sekarang ini, mungkin ini jarang terjadi ya. Nah, kalau lewat sosial media bagaimana? Ini yang paling harus diwaspadai saat ini, di mana kita jarang berkunjung secara fisik, namun dengan mudah bertandang ke rumah orang lewat postingan mereka di Instagram dan channel YouTube. Dengan sekali search keyword room tour atau house tour, jadi deh kita berkunjung ke rumah mereka. Teman-teman, percayalah, sebenarnya apa yang kita lihat di postingan sosial media tak selamanya merupakan representasi dari seluruh kehidupan mereka. Misal kita melihat postingan Instagram seseorang yang tiap sudut rumahnya selalu nampak rapi, bersih, dan estetik. Percayalah, itu untuk kepentingan foto yang akan diposting di Instagram atau untuk syuting di YouTube. Ada waktu-waktu di mana rumah mereka pun sama seperti kita, kadang kotor dan berantakan. Kita harus bisa membedakan antara terinspirasi dengan terintimidasi oleh postingan seseorang di sosial media. Terinspirasi saat kita mendapat pencerahan dan insight dari sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Efeknya, ada semangat yang positif dan terkontrol untuk melakukan hal yang lebih baik seperti yang kita lihat dan kita dengar itu. Sementara, terintimidasi saat kita terobsesi untuk mengikuti apa yang kita lihat atau kita dengar, biasanya kita kehilangan kontrol atas pikiran dan perasaan secara sadar. Apakah
kita layak dan mampu untuk meniru apa yang kita lihat atau kita dengar. Kita meniru secara membabi buta tanpa kesadaran penuh atas apa yang dilakukan. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kejadian deh, teman-teman. Cara kedua, coba bersihkan ruangan dan peralatan yang ada di rumah. Dengan membersihkan barang-barang lama yang sedikit usang, akan menghadirkan suasana baru, seperti memiliki ruangan dan perabotan yang baru. Serius, cara ini patut dicoba. Misal nih, biasanya kita merasa bosan dengan suasana beberapa ruangan. Dapur contohnya. Kita bisa buat proyek untuk membersihkan dapur agar terasa ringan bagi menjadi beberapa proyek kecil. Misal, pertama bersihkan area sink. Kita bersihkan sink dengan menggunakan air panas dengan campuran sedikit baking soda. Juga keran yang biasanya kusam, coba bersihkan dengan bantuan baking soda dan sedikit campuran cuka. Dijamin, kinclong lagi deh area sink kita, seperti punya sink baru. Lanjut, area countertop. Bersihkan dengan campuran yang sama seperti untuk membersihkan sink. Upayakan tidak terlalu banyak barang di atasnya. Biarkan space-nya clean dan hanya menyisakan barang yang tiap hari digunakan saja. Sisanya bisa masuk proyek berikutnya. Apa itu? Proyek berikutnya, kita bisa bersihkan dan bereskan kabinet-kabinet kitchen set. Menata kembali barang-barang sambil memilah barang yang sering digunakan, yang jarang, dan sudah tidak digunakan lagi. Buat susunan yang baru agar terasa suasana baru. Kita bisa coba atur ulang posisi meja makan dan berikan sentuhan baru. Misal mengganti taplak meja, atau menambahkan vas bunga sederhana dengan tanaman hidup. Pasti bakal terasa berbeda deh. Kita lanjut cara yang ketiga. Berikan sentuhan baru pada ruangan atau peralatan lama. Beberapa tips berikut sangat mungkin dilakukan untuk menghadirkan suasana baru di rumah. Kita bisa tempatkan vas bunga dengan tanaman hidup di spot tertentu, misal di meja makan, countertop dapur, atau di atas ambalan. Bisa juga di atas meja TV di ruang keluarga. Tips lainnya bisa kita tambahkan diffuser di ruangan tidur, atau di ruang baca, atau di ruang keluarga juga oke. Harum aromaterapi khas dari essential oil dapat menghadirkan suasana baru yang fresh dan menenangkan. Bisa juga lakukan tips berikut, touch up dinding ruangan dengan cat warna baru, atau aplikasikan wallpaper motif kesukaan. Bisa juga sekedar menambahkan figura sederhana di bagian dinding yang kosong. Tips lainnya, rolling karpet dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Suasana pasti terasa berbeda, dan itu bikin kita betah. Percaya deh. Atau mau coba cara yang keempat, masak makanan atau buat minuman favorit kesukaan kita dan keluarga. Menghidangkan kudapan favorit dapat merubah mood menjadi lebih ceria dan bahagia. Menikmatinya bersama semua anggota keluarga sambil bercengkrama, mengikat dan menghangatkan hati, melahirkan bahagia. Ciptakan suasana homey, cozy dan nyaman yang dapat merangkai rasa bahagia di rumah, meski secara fisik rumah kita tak sempurna. Ketidaksempurnaan rumah kita menjadi tak begitu terasa, berganti rasa bahagia. Di sanalah kekuatan fokus. Yuk simak cara berikutnya, yang kelima, organisasikan barang-barang atau ruangan dengan baik. Misal di dapur lagi nih,
Secara ibu-ibu, tempat favorit yang paling sering disambangi ya dapur. Coba kategorikan barang untuk memasak. Dekatkan penyimpanannya, bumbu dapur dekat dengan tempat prepare dan memasak, dekat dengan kompor, begitu juga kulkas. Contoh lain, laundry room. Simpan berdekatan peralatan dan perlengkapan untuk mencuci, seperti keranjang pakaian kotor, keranjang pakaian bersih, deterjen, hanger untuk menjemur, jepitan jemuran, semuanya di tempat yang berdekatan, agar memudahkan. Bun, aku kan gak punya laundry room, apalagi yang estetik. Nyuci pun aku masih pakai tangan loh bun. Gak usah berkecil hati teman-teman. Memang, fasilitas dapat membantu memudahkan aktivitas kita. Tapi, fasilitas bukan satu-satunya hal yang bikin kita bahagia. Membesarkan rasa syukur dengan apa yang ada, merawat dan memanfaatkan fasilitas yang kita punya, akan jauh membuat kita lebih syukur dan bahagia. Inti dari poin kelima ini adalah saat kita mengorganisasikan barang-barang didekatkan dengan aktivitas tertentu, kita bakal tahu barang mana yang berlebihan, barang mana yang memang esensi dan sering kita gunakan, barang mana yang jarang, bahkan tak pernah kita pakai, stok apa yang habis, dan lain-lain. Sehingga barang dan perlengkapan yang kita sediakan akan efektif, efisien, menghindarkan dari mubazir barang dan ruang. Ujung-ujungnya kita bakal lebih bahagia karena banyak clutter yang bisa kita hindari. Cara yang keenam nih, buat satu sudut favorit yang menyenangkan dan jadi impian di rumah kita. Akan merepotkan dan pasti memakan biaya besar bila kita ingin merubah style rumah secara keseluruhan sesuai impian kita. Solusinya, buat miniaturnya. Hadirkan satu spot saja di rumah kita yang style dan dekorasinya jadi impian kita. Mungkin bakal nggak nyambung dengan sudut ruangan lainnya. Tidak apa-apa, satu spot itu akan menghadirkan hiburan yang menghangatkan bagi pikiran dan perasaan kita. Kita ambil contoh, di ruang makan, misal kita suka style minimalis atau industrial atau shabby chic atau apapun, spot meja makan tersebut bisa kita sulap dengan style yang jadi impian kita. Kerahkan kreativitas agar tak terlalu menguras biaya. Manfaatkan barang yang ada di rumah. Dengan sentuhan kreativitas, kita bisa touch up sesuai style yang kita inginkan. Misal, kita ingin style minimalis yang clean, putih, dengan dekorasi minimal yang sederhana. Kita bisa cat figura dengan warna putih. Meja dan kursi pun demikian, kita cat warna putih. Kita bisa manfaatkan toples kaca atau botol kaca bekas, diberi sedikit pita dari tali jerami, isi dengan tanaman rambat seperti sirih gading, lalu letakkan di sudut meja makan, atau di atas ambalan, atau di atas kulkas. Tada! Seketika suasana dan mood minimalis langsung terasa. Atau jika kita punya halaman belakang atau balkon, kita bisa pelihara tanaman hias, tanaman herbal, atau tanaman bumbu dapur. Suasana hijau dan segar akan hadir setiap pagi, gratis dari alam untuk kita. Dan itu luar biasa meningkatkan mood lo teman-teman. Silahkan dicoba di rumah masing-masing ya. Ketujuh atau yang terakhir, tidak bisa dipungkiri kadang kita merasa bosan dengan suasana rumah. Boleh coba menikmati ruang outdoor di sekitar rumah. Bisa di halaman depan atau halaman belakang, jalan-jalan di sekitar kompleks, atau agak jauh dikit juga bisa. Coba cari udara segar di taman-taman kota yang minim kerumunan ya, untuk situasi pandemi seperti sekarang ini. Bisa juga pergi ke pinggir kota yang masih asri view-nya. Atau mau coba hal yang tidak biasa?
menyusuri gang-gang pemukiman penduduk dengan segala aktivitasnya yang mungkin tak biasa kita lihat dan kita dengar. Ini bisa memberi insight baru buat kita. Tapi jangan lupa, prokes tetap dijalankan ya teman-teman. Kira-kira dari 7 cara di atas, mana yang mungkin teman-teman coba? Boleh share di kolom komentar ya. Terakhir, ada satu reminder buat kita semua. Membesarkan rasa syukur pada apa yang ada, termasuk rumah kita yang tak sempurna, akan menghadirkan bahagia dan rasa terpenuhi dalam hati. Fokuslah pada apa yang telah Allah hadirkan untuk kita. Tempat tinggal, kesehatan, keluarga yang utuh dan bahagia. Maka ketidaksempurnaan akan menciut dengan sendirinya. Terganti, rasa syukur, terpenuhi, dan bahagia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silahkan tekan like bila ada manfaat yang teman-teman dapat. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik notification bell-nya untuk dapatkan video seputar hidup minimalis lainnya dari saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.